Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada bulan Ramadan di tahun ini kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Semoga dengan kesehatan ini Allah senantiasa memberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini dengan baik, dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya terlebih besok di hari kiamah. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang menata hati di bulan yang suci ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menggambarkan tentang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasadmu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka akan baiklah seluruh jasad itu, dan jika ia rusak, maka akan rusaklah seluruh jasad itu. Ia adalah hati, atau juga disebut nurani. Sahabat-sahabat sekalian, hati ini terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Secara jasmani atau secara fisik, hati ini adalah segumpal darah yang berbentuk bulat dan panjang, atau kita biasanya menggambarkan dengan seperti ini. Dan secara psikis atau rohani, hati itu adalah sesuatu yang halus yang berasal dari alam rohani atau alam ketuhanan. Hati memiliki peran yang sangat penting dalam diri manusia. Dan hati juga memiliki fungsi yang sangat besar dalam menggerakkan dan mengarahkan kehidupan manusia. Dan Allah mengilhamkan dalam hati tersebut dua jalan, yaitu jalan menuju takwa dan jalan kejahatan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Asy-Syams, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati ini ada dua potensi dasar, yaitu yang satu adalah jalan kejahatan, dan yang kedua adalah potensi yang memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang baik. Sahabat-sahabat sekalian, dua potensi besar ini itu bersemayam di dalam hati kita, dan ini tidak bisa hilang. Maka disinilah peran kita. Kita harus bisa menata hati kita. Kita harus bisa mengarahkan hati kita supaya potensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu lebih kuat
dan potensi yang mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan yang tidak baik itu bisa kita tekan. 1. Potensi yang memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang baik, dan yang kedua adalah potensi yang memiliki kecenderungan melakukan perbuatan yang tidak baik. Dua potensi ini bersemayam di hati kita, sahabat-sahabat, dan kita tidak bisa menghilangkannya, tetapi kita bisa menekan salah satu di antaranya. Setidaknya kita bisa menekan kecenderungan yang melakukan yang tidak baik. Dan dalam hal ini Allah juga memberikan warning dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syams lanjutan yang ayat tadi, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan beruntunglah orang-orang yang mensucikannya, mensucikan hatinya, jiwanya, dan akan rugilah orang-orang yang mengotorinya, mengotori hatinya atau mengotori jiwanya. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, kesempatan di bulan Ramadan ini, di mana kita sedang melakukan kewajiban sebagai orang Islam, yaitu berpuasa, marilah momen ini kita jadikan sebagai trik untuk menata hati kita, untuk mengarahkan hati kita supaya kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang baik ini berkembang pesat, dan kecenderungan melakukan perbuatan yang tidak baik ini kita tekan. Karena kebiasaan kita di bulan puasa itu kita sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan insya Allah kita juga sudah melatih meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karenanya pada bulan Ramadan ini, mari momen ini kita jadikan untuk melatih hati kita, untuk menata hati kita, tentunya dengan menggunakan ilmu yang sudah kita miliki, sahabat. Selama ini kita sudah banyak belajar, dan saya yakin sahabat-sahabat semua dari kecil kita sudah belajar, sampai dewasa kita tetap belajar, dan sampai akhir hayat kita pun kita harus tetap belajar. Karena apa? Karena kita harus betul-betul bisa tetap menjaga hati kita, menata hati kita sepanjang hidup kita, supaya tadi potensi yang memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang baik ini tetap berkembang, dan dengan semaksimal mungkin, dengan itikad yang besar, potensi melakukan perbuatan yang tidak baik harus kita tekan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan ilmu yang kita miliki, sahabat, mari kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan adalah merupakan cerminan dari ilmu yang kita miliki, supaya ilmu yang kita miliki ini menjadi ilmu yang amaliyah, ilmu yang selalu menghiasi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sekarang, sahabat. Ayo kita mulai dari sekarang, kita amalkan ilmu yang kita miliki. Dari hal-hal yang paling kecil harus kita biasakan, harus kita latih dengan sungguh-sungguh dan komitmen
komitmen supaya hati ini cenderung terus melakukan sesuatu yang baik. Ada satu trik lagi sahabat yang harus kita coba untuk dalam rangka untuk menata hati kita supaya potensi yang berkecenderungan untuk melakukan perbuatan yang baik ini lebih kuat lagi, yaitu yang disiarkan dalam lagu Tombo Ati itu loh sahabat. Tombo ati iku limo ing wernane, itu sahabat. Yang pertama adalah maca Quran sak maknane. Di sini lebih dipahami, kita membaca bukan hanya sekedar membaca, tetapi membaca sekaligus memahami. Disinilah ketika kita paham, maka kemudian kita berusaha secara maksimal untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Semoga pertemanan kita di Fatair ini juga membawa kita menuju menjadi orang-orang yang soleh. Yang ketiga adalah berpuasa, dan kesempatan ini adalah kita berada di bulan Ramadan dan kita sedang melaksanakan puasa. Yang keempat adalah zikir wengi. Kita banyak berzikir, karena dengan banyak berzikir hati kita akan menjadi tenang. Dan yang terakhir adalah menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan larangannya. Demikian sahabat, semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan untuk sahabat-sahabat semua. Dan untuk penyemangat di akhir materi ini, mungkin sahabat-sahabat tahu lagu yang dulu pernah terkenal oleh yang dikumandangkan oleh Ustadz Agim, yaitu jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Demikian sahabat-sahabat, semoga dengan materi ini kita belajar bersama untuk kembali menata hati kita, terlebih ini adalah pada bulan puasa. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang berada pada jalan yang baik, atau sesuai dengan ayat Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Semoga kita tergolong orang-orang yang bisa membiasakan hati kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada kekhilafan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.